semua tampil. Kebodohan kita jadi jahalah kita yang akan tampil. Gitu. Semua itu akan manifest. Semua sifat jahat kita akan tampil menjadi hantu yang menyertai kita. Gitu. Gitu. Menjadi monster yang akan mendampingi kita. Sifat baik juga. Semua sifat-sifat akan diberi. Itu yang tadi alam apa ya? Jiwa harimau, jiwa ini akan tampilkan. Gitu. Jadi ada perwujudannya. Ini pun sama. Jadi ya kalau lihat alam jiwa nanti mudah-mudahan bisa melihatnya itu ada orang ada yang bercahaya di sininya, ada yang di matanya gitu. Ada nur ilmunya tuh sangat sangat luas. Jadi semua diberi perwujudan. Yang orang telanjang dan dipelangkin itu manifestasi. Dipelangkin, diter, di cat hitam tapi dengan ter gitu. Jadi orang-orang yang di alam barzah itu kebanyakan juga hitam-hitam tapi jadi pulas gitu. Dicat, ter. Iya, pelangkin. Pertama itu juga jadi minyak buat api gitu. Kedua juga jadi lambang ini hawa nafsu gitu. Nabi Isa mengumpamakan hubungan jasad jiwa dan hawa nafsu itu dengan air di bawahnya dalamnya ada aquanya tapi ada minyak di atasnya gitu. Iya, memang terpisah gitu. Tapi minyak itu melambangkan jadi sifatnya fluida sama dengan jadi kan sisi nafsu kita hawa nafsu kan susah membedakan antara mana kebaikan dan kejahatan dalam diri kita. Kadang nyambur ya. Ini suara mana? Suara kebaikan, suara hawa nafsu, suara ego. Kalau awal-awal kita nggak bisa bedakan gitu. Karena karakter minyak sama air kan tidak sama gitu. Jadi sama-sama fluida, sama-sama mengalir. Kadang bisa dikocek begitu, tapi misah lagi gitu. Dan kalau misalnya ada yang bersuara di dalam itu apa ya? Suka tapi di dalam ada suara. Oh iya, memang nanti kan semua bersuara sebenarnya. Baik hawa nafsu maupun juga nurani kita akan ada suaranya. Jiwa kita juga bersuara. Jiwa bersuara. Nanti harus itu bukan hanya suara yang kedengaran juga, tapi yang dalam diri kita itu akan keluar gitu. Jadi di awal-awal nggak terbedakan mana jiwa, mana pemikiran kita, mana perasaan, mana emosi itu nggak kelihatan gitu. Nah suluk itu akan membuat kita menjadi kelihatan gitu. Oh ini syaitonku. Ini hawa nafsuku, ini jiwaku, ini ruhku, ini kebenaranku gitu. Akan split begitu nantinya. Kalau dalam tahap awal seperti ini, gimana kita bisa membedakan itu bisikan setan atau hawa nafsu atau studi Allah? Semua diukur di Al-Quran. Semua diukur di Al-Quran. Bahkan seorang perjalanan pun juga diukur di Al-Quran. Jadi dalam kaidah suluk nanti ya, kalau orang sudah mulai mendengar telinga batinnya, melihat mata batinnya, itu kalau ada petunjuk-petunjuk yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tolak gitu. Itu kata mursyid. Karena bisa menguji. Makanya banyak juga sufi yang tidak sholat kemudian. Bukan sufi ya. Jadi para pejalan yang kemudian masuk ke gurur istilah Al-Ghazali. Tertipu jadi nggak sholat gitu karena diinterpretasi gitu. Oh kan kita mah sudah mencapai makom zikir nih gitu kan, karena kan sholat pun buat zikir, akibat sholat tidak zikri, bahkan sholat pun buat zikir karena gitu. Kita sudah zikir Allah tiap hari nih gitu, sudah tidak perlu lagi syariat gitu. Nah itu yang kemudian salah gitu. Rasulullah juga kan walaupun sudah sakit ya, mau aja kan juga masih sholat di bopong gitu sama Sayyidina Ali gitu di bopong. Tidak boleh tidak sholat walaupun hanya tubuh sudah menggeletak pun selama akal masih ada lisan masih bisa berucap gitu masih sholat gitu.
Kalau dosa yang paling besar itu meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan? Syirik. Musyrik. Kalau dosa seberat-berat dosa musyrik, mempersekutukan Allah Ta'ala. Itu meninggalkan sholat dengan sengaja itu sama dengan syirik? Iya, tentu orang meninggalkan sholat karena dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Betul nggak? Kalau dengan sengaja sih, dia lebih kan sholat itu kan sebuah bentuk penyembahan kepada Allah. Betul nggak? Perintah yang paling mendasar gitu. Nah, kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja, tentu kan ada sesuatu yang lebih kuasa dibanding Allah gitu. Sehingga dia lebih mentaati tidak sholat dibanding sholat. Nggak boleh, entah hawa nafsunya, entah amarahnya, entah protesnya, itu tidak boleh. Tidak boleh ada sesuatu yang mendampingi Allah atau mendekati, mendampingi pun tidak boleh. Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak sholat dengan sengaja, sekali lagi ya bentuk musyrik sebetulnya, karena kan ada sesuatu yang lebih berkuasa selain Allah. Kita kembali ke situ. Jadi memang telanjang di sini memang ada unsur kiasnya. Telanjang itu artinya tidak lengkap ya. Telanjang itu sesuatu yang potensial. Jadi karena iman itu Allah berikan untuk amal. Itu dasar hukumnya begitu loh. Nur iman itu kan dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Allah yang ngasih nur iman tuh. Tentu ada tujuannya kenapa diberi nur iman. Jadi kalau orang dibuka saja kemudian dapat makom martabat 1 iman, itu ada tuntutannya. Misalkan Pak Salim dikasih air gitu, kan ada fungsinya. Airnya air aqua, air buat nyuci mobil, air buat nyebor tanaman, air buat mandi, air apa, kan ada kategorinya gitu. Sama orang diberi nur iman juga ada tujuannya. Gitu. Untuk amal soleh. Ya seolah kalau dikasih sesuatu tanpa dimanfaatkan, tanpa digunakan sesuai yang memberikan sesuatu itu kita seperti telanjang gitu. Saya belum menemukan bahasa Arabnya, jadi sebenarnya kalau bisa lihat mujam hadis itu apa? Hadis-hadis yang terkait misalkan siratal mustaqim, terkait keimanan, ketakwaan, kalau ada di komputer jadi dikeluarkan. Masalahnya kita nggak tahu ini sahih atau buat saya cara saya menilai hadis dari matan dulu katanya, dari isi dulu. Kayak misalnya arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang mengatakan itu bukan dari Rasulullah, itu dari ahli gitu. Atau apa? Matan isi. Matan itu isi. Ini isinya benar atau enggak gitu. Atau ada ini, kalau dulu di pergerakan tuh yang kita baru pulang dari jihad yang kecil atau perang Badar kan, menuju ke jihad yang akbar atau melawan hawa nafsu. Itu bukan dari Rasulullah, itu dari Abu Bakar. Kata, berarti tidak peduli. Gitu. Karena antara Abu Bakar dan Rasulullah juga sama. Tapi sumbernya dari Rasulullah gitu. Kan kadang sahabat menggunakan sebuah statement yang sebuah perkataan, ucapan yang luar biasa, itu enggak? Dan mereka tidak akan mungkin mendahului Rasulullah SAW. Pasti sirat di belakangnya, ngobrolnya itu dari Rasulullah juga gitu. Kalau bahasa itu prinsipnya gitu. Jadi kalau isinya hak, bahasanya nggak diambil aja gitu. Apalagi kalau itu dari sahabat, terlebih kalau dari Rasulullah SAW terlebih itu.
Karena pengkategorian hadis sahih juga itu ada aturannya gitu. Jadi sahih menurut Bukhari. Tapi hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori sahih Bukhari belum tentu juga itu sebenarnya bukan dari Nabi, belum tentu. Cuman karena ada cacat apanya dalam pandangannya gitu. Jadi kalau buat saya yang paling hak itu Al-Quran, tentu saja, yang tidak akan terubah kan gitu. Nah, semua perkataan para alim, para salaf, para ulama itu sepanjang itu sesuai dengan Al-Quran, kita ambil. Itu prinsipnya. Dan ini tapi ini kuat sekali gitu, iman telanjang, pakaiannya takwa, buahnya ilmu, yasnya malu. Karena menurut urutan misalkan di surat Toha ayat 20 ya, iman, amal soleh. Kita harus membuka semua sih untuk mentahkik membenarkan sebuah hadis atau apa gitu. Jadi nah di sini mana amal solehnya? Pasti terkait dengan takwa gitu. Jadi kalau lihat Al-Quran, kalau nggak seroja iman dan amal soleh. Atau orang yang jarang misalnya orang bertakwa beramalah gitu. Karena sudah mencakup takwa amal. Tapi orang yang beriman beramalah gitu ada. Gitu. Karena kalau sudah bertakwa, pasti sudah mencakup iman gitu. Amal soleh. Tapi ada juga wahai orang yang beriman bertakwalah. Iya. Bekerjalah mesti gitu. Iya, sama aja kan. Orang yang beriman bertakwalah gitu. Itu kan di Hasyr kan. Atau orang yang beriman bekerjalah, beramalah. Betul, karena apa? Karena setelah iman tuh amal soleh atau takwa. Jadi amal soleh itu sudah di takwa. Tadi amal soleh itu ada dua, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Salat pun amal soleh gitu. Nah, jadi disebut telanjang karena itu ada fungsinya gitu. Kalau orang itu beriman misalkan ya, dan dia tidak beramal, maka pada hakikatnya dia tidak beriman kan gitu. Kalau orang itu beriman tapi tidak beramal, pada hakikatnya dia tidak beriman. Gitu. Kenapa? Kan iman buat amal gitu. Tapi ada juga yang terbalik kan. Misalkan? Beberapa kasus orang beramal soleh tapi tidak mempunyai iman. Nanti itu amal soleh. Karena ada amal soleh, ada amal baik. Itu nggak sama. Jadi amal soleh itu amal yang dilandaskan kepada iman justru. Gitu. Kita misalkan Mubarak punya uang 1 juta, uang lebih. Ini mau diapakan nih? Mau disumbangkan, mau dibelikan buku, mau diapakan? Semua hal-hal baik yang mau kita niatkan dengan uang itu. Betul nggak? Kalau kita secara acak itu aja, itu amal baik aja, tidak jadi amal soleh kategorinya. Tapi di antara semua tindakan yang mungkin kita lakukan dengan uang itu ada yang paling dia kehendaki gitu. Ini uang itu peruntukannya buat anu sebenarnya gitu. Tapi karena kita buta hati misalkan ya, atau tidak berdoa kepada Allah, ini ya Allah ini buat apa sih gitu. Kan kadang nafsu, saya yang segini, yang terbaik kan begini gitu. Belum tentu padahal. Kita sebenarnya ya Allah, ini saya punya engkau ngasih rezeki pada saya, ini sebenarnya buat apa ya Allah gitu. Jadi mohon dulu Pak ya. Mohon dulu sebetulnya. Sebelum iya. kita amalkan, Iya. kita mohon dulu. Betul. Di mana nih tempatnya yang betul. paling- Betul. Ada doanya khusus.
Kenapa? Ada doa. Enggak, hati aja. Kan Allah Maha mendengar. Ini kan dia ngasih tendensi. Ngasih bobot, oh ke arah sana bulatnya gitu. Kan tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin gitu. Oh ke sana. Bismillah gitu. Gitu. Kalau salah juga nggak apa-apa, tapi sudah punya kebaikan kita minta ke Allah Ta'ala. Gitu. Udah minta Pahalanya petunjuk. satu. Mau tunjuk. Kalau salah juga pahalanya satu. Kalau salah juga tetap karena ada pahala apa ya? Pahala berdoa meminta ke Allah Ta'ala. Otomatis. Salah kita mengartikannya umpamanya gitu. Petunjuk itu Selama kita sudah minta dulu ke Allah Ta'ala. minta dulu, mungkin, Iya. tapi kan kita salah mah. Iya. Kadang-kadang ada orang juga benar memutuskan sesuatu, tapi dia tidak menyertakan Allah. Minta, ya. Iya. Tidak menyertakan Allah. Negeri itu kan susah kan ya. Jadi rezeki itu halal apa haram. Nah, itu kan apa itu sedikit banyak menutup hati kita untuk mendapat petunjuk dari Allah. Itu memang kategori subhat kalau begitu. Iya. Apa? Dan itu banyak sekali. Namanya orang yang takwa itu orang yang menghindari yang subhat. Menghindari yang jadi apa? Sifat takwa juga sudah mencakup sifat waro ya. Wow. Hati-hati gitu. Terhadap hal yang subhat gitu. Gitu. Makanya kita kadang-kadang menzakatinya lebih dari apa ya? Lebih dari yang misalkan umum ya, misalnya 2,5 atau apa dizakati di apa gitu. Agar selapangnya dada. Kayaknya diadirkan segini gitu. Karena emang kalau kemakan anak istri juga repot. Iya. Subhan. Subhat. Jadi ya Biar aku antara halal dan haram. jadi iman itu untuk amal soleh ya. Saya tulis lagi. Iman itu jadi kalau nggak ada amalnya, seolah-olah nggak ada imannya. Gitu. Kalau nggak ada amalnya, nggak ada iman. Itu statement ini di Al-Quran juga ada, di Alkitab juga ada. Jadi tidak semata-mata Allah ngasih makom kalau buat berjalan langit satu misalkan saya iman orang berjalan itu kecuali buat amal. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh seorang perjalanan tuh amalku apa ya gitu. Karena itu kan sebenarnya apa ya, nuansa pencarian dirinya apa ya, siapa saya, mau kemana, tugasku apa, mengerjakan apa tuh sudah dari awal sudah ada gitu. Sudah muncul. Fungsiku apa gitu. Itu muhasabahnya. Jadi apa, mengukur-ukur diri kita, menghitung siapa diri kita sebenarnya sih gitu. Kan kita masing-masing Allah desain kita, semua bentuk kita adalah suci. Semua bentuk manusia adalah suci. Hanya hawa nafsu yang mengatakan oh dia lebih baik bentuknya, dia lebih buruk, dia lebih jelek, itu hanya sifat jahat dalam diri kita. Karena Allah hanya tidak melihat itu, tidak melihat bentuk, tidak melihat hati. Ada fungsinya kita itu. Jadi bentuk kita suci. Maksudnya kalau mengejek bentuk kita itu sama dengan mengejek perbuatan Allah Ta'ala. Jadi ya, semua ada tujuannya gitu. Mau suaranya jelek gitu. Mau bentuk tubuhnya tidak bagus, relatif, itu tidak boleh diajak. Kalau kita misalnya di batin gitu aja udah dosa juga sih. Sudah. Jadi merendahkan orang lain, mengejek. Jadi orang-orang beriman tidak boleh mengejek seseorang, fisiknya, tubuhnya nggak boleh. Walaupun dalam batin. Karena ada ketidaksopanan dalam hati kita gitu. Walaupun dalam batin kita tidak boleh. Itu membasuhnya dengan apa? Istighfar. Dan itu kan akan selalu terulang dalam keseharian.
Dan kita istighfar terus, ya Allah ampun. Jadi kalau kita bertemu dengan banyak orang gitu kan ya, dengan berbagai macam karakter itu kadang-kadang muncul juga gitu. Iya, nanti kan di masyarakat kalau misalkan dia sudah punya mata batin, ada orang kelakuannya brengsek gitu. Iya, Kenapa orang kelihatan gitu, oh ya kerak kok gitu. Wajar aja misalkan nyuri barang orang gitu. Jadi apa kita jadi memahami gitu. Memang bukan manusia, wajar saja gitu. Tapi kita tidak boleh mengejek gitu ya. Karena gitu. Tidak akan mengejek sebenarnya. Kita malah istighfar, kasihan. Jadi bukan ejekan, cuma kasihan gitu ya. Rasulullah kan walaupun dilempari juga tidak mengutuk kata Rasulullah. Gitu. Walaupun Jibril menawarkan azab ke penduduk Taif, tapi kan Rasulullah nggak, karena mereka tidak mengerti gitu. Jadi orang itu kan bisa aja berbuat seenaknya kalau dia tidak paham. Kenapa tidak paham? Mungkin karena orang tuanya, karena lingkungannya, banyak faktor yang kebentuk sudah demikian panjang kan. Nah, buahnya ilmu, jadi telanjang tadi itu karena iman itu punya fungsi. Pakaiannya takwa, jadi iman itu antara iman telanjang dan pakaian itu satu kesatuan. Jadi yang kita fokus, kita ini harus menemukan tugasnya apa sih gitu, yang Allah perintahkan, itu amal. Jadi kalau setiap perbuatan yang kan begini ya, saya punya uang 1 juta gitu, uang lebih lah gitu. Ini buat apa peruntukannya ya gitu. Nah, kalau orang yang bertobat, dia akan kembali ke Allah Ta'ala. Karena ada ketakutan, ya buat apa sebenarnya kau kehendaki gitu. Kalau yang tidak punya karakter tobat, enggak, dia lupa itu. Ini aja gitu. Dia kembali ke Allah Ta'ala, kemudian hatinya ada cahaya, si qalbnya mampu terima petunjuk. Kan nyambung tuh. Dia tanya ke Allah buat apa, karena ada semacam karakter yang kebentuk dari sifat tobat ini. Gitu. Tidak berani membuat sebuah action, kecuali kalau kita Bismillah